Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan video terbaru tentang berita-berita politik hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas cuplikan videonya satu persatu. Let's go. Sepanjang Jokowi jadi presiden, kalaupun toh bawah, dia direkrut PDI Perjuangan menjadi calon wali kota Solo. Bahkan pernah ada gambar dia pakai baju Satgas PDI. Sampingnya Bu Mega. Nah, itu dia. Bayangkan ya, darah biru dengan darah ya ini, dengan bangsawan dengan rakyat jelata ini ya. Saya nggak tahu tuh ada seragam atau jabatan yang lebih di bawah nggak dibandingkan dengan Satgas PDI itu. Tapi bayangkan pertemuan awal Bu Mega dengan Pak Jokowi itu, beliau ini pimpinan partai, ini Satgas. Atau setidaknya kalaupun mungkin udah lupa, foto itu kan muncul. Ya. Oh, Jokowi dengan ceking-cekingnya itu. Dan selalu dipakai untuk tujuan mengolok-olok Jokowi. Oh iya. Tujuannya untuk mengolok-olok Betul. Jokowi dari kalangan haters. Betul dari kalangan haters. Nah, jadi Pak Jokowi jadi wali kota, menang, kemudian Ibu Mega atau PDI merasa bahwa yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta jadi calon gubernur itu adalah Ibu Mega dan PDI. Yang saya pernah jelaskan sebetulnya juga nggak sepenuhnya dari awal bahwa PDI itu mau memutuskan Jokowi. Saya pernah ceritakan juga bahwa awalnya itu Fauzi Bowo, tapi karena ada dinamika hubungan PDI termasuk Ibu Mega. Musiknya terlalu kuat teman-teman ya, jadi nggak fokus dengan penyampaian dari Mr. Q. Next aja ya. Pemilu legislatif karena dia menang, dia nggak mau bahas. Kan daki namanya, kan licik namanya. Licik daki. Jadi pemilu presiden dia anggap curang, tetapi pemilu legislatif karena dia menang, dia tidak permasalahkan. Licik gak itu? Dan saat dia mengajukan gugatan PHPU atau gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, mereka puja-puji lagi. Saya yakin sampai hari ini Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan kasus ini dengan profesional, sesuai dengan bukti dan fakta. Tetapi ketika dia kalah, dia maki-maki lagi. Itulah karakter politisi-politisi busuk. Dan jangan sampai kalian ini terkecoh dengan politisi-politisi busuk. Itulah politisi busuk yang di saat mereka diuntungkan, dia puja-puji, dia jilat-jilat. Tapi ketika dia tidak diuntungkan secara politik, dia maki-maki, dia fitnah. Ketika dia berkuasa, dia menindas. Tetapi ketika dia tidak berkuasa di oposisi, dia mendekat ke rakyat, mengatasnamakan partai wong cilik, menangis Bombay, main sandiwara, main drakor untuk melobi masyarakat harus supaya simpati. Catat saudara-saudaraku, jangan sampai kalian terkecoh. Dan ini menjelang pilkada, catat baik-baik. Mari kita bersama-sama kita dukung calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang dari partai Gerindra, yang dari partai-partai koalisi Indonesia Maju. Catat saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama
Kita mulai lagi, ya. Kita bermedia sosial, kita bikin video-video seperti itu, kita sebarkan. Silakan lihat video-video Bang Kumis, video-video yang mengedukasi. Kalau mereka ingin memenangkan ketiga kali berturut-turut, mereka nggak bisa sombong mengatakan kita tunggu perintah Ibu Ketua Umum dan asal kita kemudian solid kita menang. Nggak bisa. Dulu Ibu Mega yang maju sekalipun, bukan hanya anaknya, kalah. Tetapi ketika bertemu dua kekuatan, satu magnet elektoral yang surveinya tinggi dengan basis massa ideologis, dan peluang hat-trick itu sangat mungkin bisa terjadi. Dan apakah pemikiran saya hanya ada di saya? Saya meyakini dari ngobrol-ngobrol di belakang panggung dengan teman-teman PDI Perjuangan, mereka menyadari. Tapi keberanian untuk berbicara mengenai sesuatu yang sensitif, sedikit sekali yang berani masuk wilayah. PDIP tanpa Jokowi nggak punya tanduk dan selalu kalah. Itu fakta. Penjaga mall yang kasar sama security dog-nya, waduh. Bahkan penjaga mallnya itu sampai lagi viral, dipecat, teman-teman, waduh. Jadi awalnya itu beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang security mall yang kasar sama security dog-nya. Setelah videonya itu viral dan membuat netizen marah, akhirnya pihak dari mallnya ini memutus kerjasama dengan security-nya dan bahkan memutus kerjasama dengan pihak vendor security-nya. Jadi nggak cuma security yang di dalam videonya itu aja yang kena, semua security-nya bisa jadi ya kena juga. Berselang setelah itu, ternyata ada sebuah video yang memperlihatkan kalau yang dilakukan sama security mall-nya ini karena security dog-nya itu lagi ngegigit seekor kucing. Wah, kalau udah begini gue sebagai animal defender jadi bingung nih, mau ngebela anjingnya atau kucingnya ya. Terserah mau yang mana, yang penting yang gue bela itu ya animalnya, manusianya mah nggak usah, gue kan animal defender. Ya walaupun gue cuma bisa komen dan nggak pernah nyumbang buat shelter manapun, yang pasti gue ini ngerti banget sama hewan, ngalahin dokter hewan itu sendirilah pokoknya. Tapi yang gue ngertiin itu hewan yang lucu-lucu aja ya. Terlepas dari semua itu sebenarnya kasihan juga sih security-nya sampai dipecat dan bikin Ya namanya netizen juga. Netizen kalau udah bertindak segala sesuatu dibuat ya seperti inilah salah satunya. Bagaimana pendapat kalian soal berita ini yang lagi viral ya? Apakah kita akan bahas lebih lanjut atau tidak ya? Ya, menurut saya analoginya berbahaya dengan melakukan sinyalemen bahwa atau analogi bahwa nyogok masuk ke dalam polisi lalu kemudian dia sukses dalam pendidikan, itu berbahaya. Tolong cari analogi. Berbahayanya kenapa? Kenapa? Itu kan analogi aja. Mengindikasikan Kita bahwa menyerang MA ini mengambil keputusan karena menyogok. Ya. Sekarang siapa yang menyogok? Sebutkan. Proses analogi bisa Enggak menyogok, bisa bisa dong. kata belek. Hati-hati. Makanya Ini hati-hati dugaan, dengan Bos. analogi. Dan dugaan ini sah. Dugaan dan kecurigaan ini sah. Ini biar Karena publik ini yang sudah menilai. terlalu Biar sering publik yang terjadi menilai pernyataan patternnya. Mas Iko ini Karena ya. dalam orang yang dalam Biar kekuasaan, publik yang orang menilai yang memegang pernyataan jabatan Mas kekuasaan, Iko ini. salah satu hal yang memang menjadi deritanya dia dalam tanda kutip adalah dicurigai melakukan penyelewengan dalam kekuasaan. Iya. Jadi Iya, dan di dalam makanya di dunia begini, demokrasi itu gini, sah, itu kita biasa. tidak boleh berasumsi bahwa kita berada posisi nilainya lebih di atas masyarakat. Memang masyarakat yang nanti akan mereka oh nggak bisa dong. Harus dong. Dia Nggak dapat dong. kemuliaan Nggak bisa yang lebih dong. dari masyarakat. Nggak bisa. Harus dong. Nggak bisa. Harus Pak. Nggak bisa. Berbahaya. Negara yang lebih maju demokrasinya. berbahaya yang Ketika kayak dia begini. melakukan kesalahan, dia Loh, mundur gini loh, dengan sekarang bahkan yang di dalam namanya MPR kita Mahkamah ada Agung kata-kata itu bahwa memang bersedia dia mundur. wilayahnya Di dalam untuk MPR kita menguji ada kata-kata soal peraturan nepotisme terhadap yang itu undang-undang. tidak dijunjung Di mana tinggi salahnya sekali. di situ? Yang Itu kedua loh. ini melalui proses hukum ada hakim-hakim yang mengambil keputusan dan bisa diargumentasikan. Nah, Kenapa itu tadi keputusan yang saya sudah diambil? sampaikan sebelum Begini dijawab loh ini, bos, saya udah tahu begini, akan dijawab itu begini, versi bahwa Anda, ada, tapi kalau di sisi lain bicara ada soal versi yang hukum, lain. pasti akan dihadapkan dengan hukum. Nah, makanya saya dalam tidak full ya apa yang saya sampaikan di televisi tadi, bahwa ini adalah bagian mengakali hukum dengan hukum. Ya, itu kan tafsirnya dari Bang Ciko, Iya. ya kan? Kenyataan sesungguhnya belum tentu seperti itu. Memang, ya. kan saya bilang, Iya, saya dari iya. awal selalu bilang, sulit untuk tidak menduga. Oke, Ya, sekarang nggak gini, apa-apa, Mas Ciko. dampak curiga kepada Oke, masyarakat. sekarang Saya gini. melanjutkan begini. Ini nanti kan akan diuji kalau betul-betul maju kepada keputusan masyarakat. Nah, saya mau mengambil ilustrasi juga. Tidak ada kepastian untuk menang. Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Oke. Tapi Itu kalau ada dikatakan gini. anaknya Pak Maruf Amin maju. Namanya Siti Nur Azizah. Lalu ada ponakannya Pak Prabowo menjadi wakil bupati, ya, wali kota. Tapi akhirnya kalah dengan siapa? Dengan Benyamin Daphni dan Pilar Saga yang notabene adalah tokoh lokal. Jadi kalau menurut Anda dan Mas juga belum tentu menang. Ya, menurut saya analoginya berbahaya dengan melakukan Jadi captionnya politisi PDIP itu merasa paling mulia di Indonesia. Berkat kesabaran Jokowi, bukan cuma dia dan keluarganya saja yang ditinggikan derajatnya oleh Tuhan, tapi kita, seluruh bangsa Indonesia, kita juga Bagaimana ya apa yang dikatakan ibu ini bahwa bukan hanya keluarganya yang diangkat harkat dan martabatnya, tapi kita semua juga ikut
diangkat harkat martabat seluruh rakyat Indonesia. Setuju kalian? Tulis di kolom komentar teman-teman. Ikut mendapat cipratan rahmatnya. Memang soal ketinggian akhlak ini dan juga dampaknya memang sulit, nggak bisa dijelaskan dengan logika semata. Kita cuma bisa meraba-raba hubungannya saja. Tapi coba kita bayangkan, seandainya Jokowi baperan. Ini ibu ini dubbing kayaknya ya. Kayaknya ini suaranya bukan suara dari ibu ini ya. Oke teman-teman semua ya, saya pikir sampai di sini dulu. Tetap Pak Jokowi tidak akan tergantikan di hati masyarakat Indonesia. Dan semoga berita-berita yang kita tampilkan kepada kalian tadi itu bisa menambahkan informasi kepada kalian dan tulis pendapat dan opini kalian soal berita yang kita bahas tadi. Saya Vicky mau pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.